Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dengan anggota sebagai berikut. Dari kelas C2 akan mempresentasikan materi dari buku The Short Story of Japan. Yang pertama, langkah jauh di depan. Abad ke-20 Jepang muncul sebagai kekuatan dunia pada dekade-dekade awal, bereksperimen dengan imperialisme, mengalami perang serta akibatnya. Abad ke-21 terbukti tidak berbeda. Tantangan yang dialami Jepang sangat besar, tidak hanya dalam hal perkembangan baru, tetapi juga dalam menghadapi tren yang sudah terlihat seperti menjadi negara adidaya atau mempertahankan kekuatan ekonominya. Yang menjadi masalah jelas Jepang saat ini adalah tekanan antara tradisi dan perubahan. Hubungan timbal balik antara berbagai bagian masyarakat Jepang juga berarti bahwa setiap perubahan signifikan di satu bagian sistem akan berdampak pada bagian lain. Selanjutnya, populasi yang menua. Populasi lansia meningkat menyebabkan kurangnya tenaga kerja di Jepang. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yang pertama, angka kelahiran menurun, dan yang kedua, umur panjang. Yang menjadi tantangan utama adalah menangani biaya pendukung populasi yang menua. Untuk penanganannya, yang pertama, adanya undang-undang warga negara yang lebih mudah untuk memulai menabung demi masa pensiun sejak usia 40 tahun. Yang menjadi minusnya, biaya besar, pajak naik, semakin sedikit orang muda yang memasuki dunia kerja. Kekurangan tenaga kerja sama dengan kenaikan biaya tenaga kerja, yang berarti sama dengan negara kurang kompetitif. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan jumlah imigran. Yang menjadi minusnya, masyarakat menolak adanya imigran. Lalu, pemerintah memerlukan peraturan atau undang-undang untuk melindungi dan memenuhi hak-hak imigran selama bekerja di Jepang. Yang ketiga, mengubah cara wanita Jepang diperlakukan di tempat kerja. Yang menjadi minusnya, memodifikasi segala hal yang mendukung peran wanita dalam angkatan kerja, seperti sosialisasi ketenagakerjaan, sistem pendidikan, dan layanan yang mendukung, seperti ketersediaan penitipan anak, program cuti hamil, dan perawatan lansia. Lalu, peran laki-laki bisa tergeser oleh wanita yang akan menyebabkan masalah baru lainnya, seperti sistem ketenagakerjaan Jepang ke depannya akan lebih akrab dengan imigran dengan tingkat fleksibilitas yang jauh lebih tinggi di tempat kerja, baik untuk pria maupun wanita. Selanjutnya ada hubungan internasional. Jepang merupakan negara yang bergantung pada orang lain, terutama di bidang bahan mentah. Semakin lama akan semakin diperluas hingga mencakup tenaga kerja. Karena populasi yang menua menyebabkan peningkatan proporsi industrinya yang berlokasi di lepas pantai, memaksa Jepang dan terutama negara-negara berkembang di Asia. Dalam sistem politik pun masih ada ketidakstabilan seperti kurangnya transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, korupsi, dan kebijakan yang tidak fleksibel. Mengingat gagasan bahwa kekuatan adalah aspek lain dari diplomasi, dengan meningkatnya kerentanan Jepang di bidang ekonomi, militernya mungkin memiliki peran yang lebih substansial didukung oleh rasa identitas nasional yang lebih kuat. Lalu ada pertumbuhan sistem ekonomi. Sistem produksi dan investasi yang ada saja akan membuat ekonomi Jepang sangat penting di masa depan. Maka dari itu, reformasi sangat diperlukan jika ekonomi Jepang ingin keluar dari keputusasaan. Dengan adanya populasi yang menua, mereka juga tidak membeli produk asing. Dan ini berarti meningkatkan surplus perdagangan setidaknya untuk dekade berikutnya. Masalah berkelanjutan yang harus dihadapi oleh kepemimpinan Jepang. Lalu bahasa Inggris juga dianggap sebagai hal penting dan efektif. Misalnya dalam hal pertumbuhan internet Jepang tertinggal secara signifikan dalam pengguna internet. Sebagian karena dominasi bahasa Inggris. Lalu kerjasama bisnis harus ditingkatkan karena persaingan yang kuat telah menjadi norma di antara perusahaan Jepang. Meskipun hal ini telah menghasilkan produk yang berkualitas sangat tinggi, di masa depan mungkin akan lebih bermanfaat. Selanjutnya ada isu-isu sosial. Salah satu masalah di sistem sosial Jepang adalah kualitas hidup. Pada tahun 1996, Gavan McCormack menulis Kekosongan Kemakmuran Jepang yang secara efektif mengangkat pertanyaan apakah orang Jepang adalah orang miskin di negara kaya atau tidak.
Ada tekanan sosial yang lebih signifikan pada kaum muda untuk mendukung orang tua dan menjaga perekonomian tetap berjalan sambil membayar pajak yang lebih tinggi. Desentralisasi telah menjadi topik diskusi serius selama 3 dekade, tetapi kemauan politik untuk mengaktifkan rencana yang masih ada masih kurang. Pekerjaan yang lebih mudah, bagaimanapun, mungkin menuntut perubahan di masa depan. Selanjutnya, ketidakberdayaan banyak anak muda mungkin berkurang di Jepang untuk masa depan, karena mereka menemukan peran di mana mereka dibutuhkan, tapi ini tergantung pada perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan dan pekerjaan. Masyarakat Jepang mungkin harus menuntut lebih banyak sistem pendidikan, karena tenaga kerja menjadi lebih berharga. Keberhasilan Jepang dalam elektronik konsumen terbukti di mana-mana. Dalam beberapa tahun terakhir, kita juga telah melihat munculnya penulis dan pembuat film Jepang yang sukses baik di dalam maupun di luar negeri. Sudah ada bukti bahwa orang Jepang menjadi warga negara yang semakin global, khususnya kaum muda menunjukkan pengetahuan yang signifikan tentang negara dan budaya lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.